Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Selvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Kantor Bupati Pasir didemo ratusan penambang pasir yang menuntut agar aktivitasnya kembali diizinkan. Antisipasi serangan nuklir biologi kimia, puluhan tentara di Batalion Zipur 17 Ananta Dharma Balikpapan berlatih bersama. Pengoperasian SMA Negeri 17 Palaran Samarinda dinanti warga. Kantor Bupati Pasir di Tanah Grogot Selasa siang didatangi ratusan penambang pasir di Sungai Kendilo. Mereka menuntut pemerintah kabupaten mengizinkan mereka untuk bekerja. Pedemo mendesak pemerintah kabupaten karena penggalian pasir ini sudah mereka lakukan secara turun-temurun dan merupakan mata pencaharian utama untuk menopang ekonomi keluarga. Saya merasa tenang dan nyaman, enak untuk dalam berusaha gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup kami di dalam keluarga, karena secara umum kami masyarakat Desa Sangkuriman mata pencaharian kami hanya itu saja, yaitu menggali dan menambang di Sungai Kandilo, karena kan itu memang dari dulu sudah, jadi kami ini mungkin cucu-cucu anak-anaknya ya, jadi turun-temurun usaha itu sudah yang memang kami lakukan selama ini. Kami ini bukan ingin ilegal, tetapi kami ingin legal. Ya. Untuk perizinan kita minta dipermudah, dibantu oleh pihak pemerintah untuk secepatnya supaya kita bisa bekerja juga dengan tenang, aman. Menanggapi tuntutan pedemo, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir Katsulwijaya memastikan akan membuka kesempatan kepada penambang pasir. Kesempatan ini diberikan karena pasir merupakan material utama pembangunan. Kebutuhan material yang sangat penting dalam pembangunan, baik itu oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat secara individu. Ya, Pak Bupati meminta kami, karena para penambang ini merupakan mitra dari pemerintah daerah dalam menyiapkan material dalam rangka pembangunan kegiatan-kegiatan. Kita menunggu hasil. Pedemo diimbau untuk kembali bekerja seperti biasa. Namun kedepannya penambang pasir diminta melengkapi izin usaha agar aktivitasnya menjadi legal. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Ambruk ya itunya. Iya, Pak. Penyekatnya itu. Beruang madu yang dikandangkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau ini merupakan peliharaan Taman Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Beruang tersebut disita dan diangkut ke Balai Konservasi pada 20 Oktober 2022 lalu. BKSDA menyitanya karena beruang madu termasuk satwa dilindungi dan tidak boleh dipelihara. Kepala BKSDA Wilayah Berau, Denny Mardiono menyatakan, ada 3 beruang yang disita dari Taman Kota. Meski ketiga beruang tersebut dirawat dengan baik dan dipantau oleh tim dokter hewan, namun untuk memeliharanya harus memenuhi perizinan. Beruang ini awalnya diletakkan, dipelihara oleh pemerintah Kota Tarakan di taman kota, yang di sana memang dipelihara dengan baik. Ada dokter hewannya, ada kipernya, makanannya pun bagus. Tetapi karena ini harus memenuhi proses untuk izinnya, jadi mereka akhirnya menyerahkan kepada BKSDA Kaltim. Sehingga pada hari Rabu kemarin pada tanggal 20 Oktober 2022 ini
kami bersama-sama dengan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi dari kandang di Taman Kota Tarakan ke Berau. Jadi ada 3 individu beruang yang kita ambil dari Taman Kota di Tarakan. Dari 3 ekor beruang madu yang disita ini, 2 ekor betina dan 1 lainnya jantan. Saat ini 1 beruang sudah dipindahkan ke seksi konservasi wilayah 3 Balikpapan. Sedang 2 lainnya akan dikirim ke Pusat Rehabilitasi Samboja awal November 2022. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tersedotnya seorang pekerja pengurasan bak di instalasi pengolahan air atau IPA Gunung Lipan milik PDAM Samarinda ini direkam seorang warga. Korban yang tersedot pipa pembuangan itu ditarik dan diselamatkan beberapa rekan sepekerjaan. Tim Basarnas Posar Samarinda bersama Disdamkar yang tiba di lokasi kejadian membantu evakuasi. Proses ini tidak mudah karena bak tempat korban cedera cukup dalam. Dengan mengenakan tandu, korban ditarik melalui tangga besi setinggi 8 meter. Dari tim SAR gabungan telah melakukan evakuasi, jadi kita mendapatkan informasi dari rekan-rekan relawan Harapan Baru dan dari PDAM di daerah Gunung Lipan. Jadi kita dapat info bahwa ada korban, ini petugas atau karyawan yang tersedot ke dalam lubang pembuangan air. Itu terdapat cedera, setelah itu ingin dinaikkan namun tidak bisa. Akhirnya menghubungi rekan-rekan dari Basarnas, dari Disdamkar Kota Samarinda, kita bergerak sampai di TKP, kita inspeksi, ternyata ada sedikit luka, ada luka dalam. Jadi rekan-rekan tim SAR gabungan melakukan aksi yang pertama melakukan pembidaian pada ekstremitas bawah sebelah kanan, melakukan pembidaian. Yang kedua melakukan evakuasi menggunakan vertical rescue. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban ini bernama Elgatika Santoso, pekerja di bagian pengurusan bak penampungan air. Amir Hamzah Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kantor Bupati Pasir didemo ratusan penambang pasir yang menuntut agar aktivitasnya kembali diizinkan. Antisipasi serangan nuklir biologi kimia, puluhan tentara di Batalion Zipur 17 Ananta Dharma Balikpapan berlatih bersama. Pengoperasian SMA Negeri 17 Palaran Samarinda dinanti warga. Petugas Palang Merah dari Yonzipur 17 Ananta Dharma Kodam 6 Mulawarman harus cepat menyelamatkan pekerja yang terjebak di tengah kepulan asap pekat. Gerak cepat itu harus mereka lakukan karena ledakan dari serangan biologi kimia Selasa siang itu sangat membahayakan keselamatan korban dan petugas. Kepala Komando Rumah Yonzipur 17 Ananta Dharma Kodam 6 Mulawarman, Kapten Angga Kusuma menyatakan, kegiatan ini merupakan simulasi untuk kesiapan mereka menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman serangan nuklir biologi kimia atau NUBIKA. Latihan antisipasi nuklir biologi kimia atau yang disingkat NUBIKA. Salah satunya adalah hal tersebut fungsi dari kemampuan Batalion Seni Tempur 17 Ananta Dharma Kodam 6 Mulawarman ini dihadapkan dengan saat ini tingginya kedatangan pimpinan-pimpinan pejabat-pejabat di IKN, di mana proyeksi ke depan IKN adalah menjadi
Center of Excellence di negara kita, khususnya di Kodam 6 Mula Warman. Kemudian adapun prosesnya itu dimulai dari seolah-olah terjadinya kebocoran gas, kemudian dilakukan oleh tim identifikasi, kemudian dilaksanakan oleh tim yang sudah ditunjuk untuk melakukan pembersihan atau yang bisa kita lihat di belakang kita saat ini, sehingga dilaksanakan sterilisasi baik kendaraan, tempat maupun personil yang mungkin menjadi korban di tempat kebocoran gas tadi. Dalam latihan ini 31 tentara dilibatkan dan seluruhnya dari prajurit Batalion Zenit Tempur 17 Ananta Dharma Kodam 6 Mula Warman. Latihan ini semakin rutin dilakukan sejak Kaltim ditetapkan sebagai ibu kota negara. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Antusiasme warga Balikpapan tidak lagi terbendung saat Presiden Jokowi kembali berkunjung di kota ini Selasa 25 Oktober 2022 siang. Animo warga kian meningkat saat Presiden mulai membagikan kaos yang dilemparkan dari dalam mobilnya. Suasana ini pun memancing reaksi ratusan pelajar sekolah dasar yang ikut memburu mobil Presiden demi bisa mendapatkan kaos dari Presiden. Lokasi pertama yang didatangi Presiden adalah Pasar Kelandasan. Di tempat ini, Presiden melihat dari dekat aktivitas pedagang dan pembeli. Presiden juga membagikan sembako dan uang kepada warga dan pedagang. Alhamdulillah, sembako Pak ya. Pak sudah ketemu Presiden berapa kali Pak? Baru pertama kali ini Pak ya. Dapat bantuan apa aja tadi Pak? Kurang tahu nih Pak. Oh gitu. Hanya Pak, sembako atau yang lain ada lagi Pak? Ada ini. Dari jam berapa tadi nunggu Pak? Nunggu Pak. Dari jam 8. Dari jam 8 Pak. Dari jam 8 pagi ya udah standby di sini Pak ya. Ibu dapat apa aja Bu? Dapat ini Pak. Apa itu? Bantuan ya? Dapat bantuan Sama sembako. dapat 2 Bu ya. Sudah dari kapan Bu nunggu? Tahunya kapan Bu? Pak Jokowi mau datang? 2 hari yang lalu. 2 hari yang 2 lalu. hari yang lalu ya. Ibu jualan apa Bu? Bayam Pak. Hah? Bayam. Oh bawang ya? Oh. Dapat apa aja kita Bu? Ini dapat amplop sama dapat sembako. Sama Bu, ya? sembako Bu ya. Pada kunjungannya kali ini, sasaran utama Presiden adalah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kawasan tersebut menjadi perhatian setelah ditetapkan sebagai ibu kota negara Nusantara dan kini pembangunannya tengah dikerjakan. Amir Hamzah, David Purba melaporkan dari Balikpapan. Polisi di Penajam Pasir Utara ini tengah memeriksa obat-obatan di salah satu toko mini di Penajam untuk memastikan tidak ada penjualan obat sirup untuk anak. Di lokasi terpisah, tim gabungan mulai polisi, tentara, dan Satpol PP juga mendatangi toko obat. Sasarannya pun serupa, yakni peredaran obat sirup untuk anak. Meski tim yang diturunkan dari 3 satuan, namun petugas tidak melakukan penyitaan. Petugas hanya memberi imbauan kepada pemilik usaha agar tidak menjual obat sirup khusus anak. Peringatan ini diberikan sesuai edaran Menteri Kesehatan tentang kewajiban penyelidikan kasus gangguan ginjal akut pada anak. Pada dasarnya ini bukan operasi ya, cuman kita mengantisipasi kejadian yang secara nasional kita dengar kemarin. Adanya korban sampai 99 terutama anak-anak yang disebabkan oleh, diduga ya, disebabkan oleh obat cair khusus anak-anak itu, obat sirup gitu ya. Ke depan untuk menghimbau di sini memberikan informasi maupun edukasi ya kepada masyarakat khususnya ibu-ibu. Di samping itu juga kepada pelaku usaha ya penjual obat-obatan untuk menekan, untuk menginformasikan bahwa paling tidak kita bisa menekan jangan sampai timbul adanya korban kembali. Satu anak di Penajam Pasir Utara dilaporkan meninggal dunia pada 21 Oktober 2022 diduga akibat gagal ginjal.
Saat ini Dinas Kesehatan masih menyelidiki riwayat pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung tersebut. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Masih bersama saya Eufolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kantor Bupati Pasir didemo ratusan penambang pasir yang menuntut agar aktivitasnya kembali diizinkan. Antisipasi serangan nuklir biologi kimia, puluhan tentara di Batalion Zipur 17 Ananta Dharma Balikpapan berlatih bersama. Pengoperasian SMA Negeri 17 Palaran Samarinda dinanti warga. Gedung sekolah yang berlokasi di puncak perbukitan Palaran dan berdiri di lahan milik Pemprov Kaltim ini sejatinya sudah selesai dikerjakan. Sejumlah perabot mulai meja dan kursi belajar hingga sejumlah lemari bekas sudah berada di dalam gedung. Meski begitu, gedung yang disiapkan untuk SMA Negeri 17 itu masih belum dimanfaatkan. Warga setempat meminta agar bangunan tersebut segera dimanfaatkan agar aktivitas belajar siswa berjalan lancar. Saat ini para siswa masih menumpang di sekolah dasar. Mereka mendesak agar sekolah tersebut segera dimanfaatkan karena mereka yakin lahan tempat berdirinya bangunan sudah kokoh. Bahkan tidak jauh dari sekolah itu berdiri juga menara pemancar stasiun televisi. Harus dipakai. Oh, segera ya? Segera dipakai karena menurut informasi bahwa SMK 17 itu tidak kebagian sekolah di bawah kecuali pinjam di SD. Nah, SD juga merasa terganggu sehingga pemerintah berkomitmen untuk membangun di sini. Oleh karena itu dalam waktu singkat ini kemarin sudah ada Pak penjaganya malam itu karena sudah berisi. Oh gitu. Di dalamnya sudah alat-alat untuk persiapan komputer dan lain-lainnya sudah ada ya. Sudah diisi. Gunung itu Pak dari awal mulai tahun 80-an itu sudah begitu keadaannya. Dan TVRI ini kan dulu tahun 92 itu berdiri. Sampai hari ini insya Allah itu belum ada apa-apa, tidak ada gangguan. Meski warga yakin aman, namun di bagian belakang sekolah terlihat rawan. Beberapa batu besar jatuh dari perbukitan. Kerawanan kini bertambah karena letak dinding sekolah dekat dengan lereng tersebut. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pedagang makanan di Tenggarong, Kutai Kartanegara hingga kini masih menempati petak-petak di pasar seni untuk berjualan. Kondisi kurang menarik inilah yang menyebabkan pemerintah kabupaten berinisiatif memindahkan pedagang ke taman kota. Beragam sambutan dari para pedagang terkait rencana pemerintah kabupaten, sebagian sangat antusias karena lokasinya lebih menarik dengan berbagai fasilitas yang konon akan disiapkan. Sebagian lainnya masih ragu, namun mereka tetap bersedia jika pemerintah memindahkannya ke lokasi yang baru. Kalau kayak kami ini ya setuju nggak setuju ya, kalau memang disuruh pindah ya pindah. Nggak apa-apa, yang penting kan disediakan tempat. Kalau harapan tuh yang jualan tuh ya kalau bisa memang dikasih tempat yang baik, ada tempat parkirnya, jadi biar pengunjungnya aman, penataannya rapi, gitu loh. Kedepannya nanti dengan pindah tempat, omset penjualan kami lebih meningkat lagi karena banyak pengunjung, apalagi kan lokasinya strategis pinggir sungai, itu mengundang wisatawan untuk datang ke kota Tenggarong. Wakil Bupati Kutai Kartanegara Randy Solihin memastikan setiap pedagang memiliki kesempatan mendapatkan tempat di lokasi baru ini.
Hanya saja untuk saat ini pasar baru tersebut masih dalam tahap pengerjaan. Sehingga nanti ketika ada relokasi, siapa pedagang yang sudah existing yang berdagang, kami pastikan dapat tempat lah. Artinya pastikan dapat tempat di lokasi yang baru. Nah artinya, tapi kami juga tidak akan memindahkan siapapun di sana sebelum siap tempat yang ada di sini. Nah seandainya pun nanti ternyata di sana ada 30 pedagang, ternyata di sini cuma ada 20 pedagang, kami pasti hold, jangan pindah dulu. Tunggu jadi 30 booth sehingga cukup untuk 30 pedagang. Tapi khusus yang berdagang, kita kan bisa monitor siapa yang berdagang, siapa yang enggak. Nah itu harus dipastikan. Pembangunan pasar baru bagi pedagang kaki lima ini akan mulai dikerjakan 2023. Saat ini pengerjaan difokuskan untuk pembuatan taman kota dan ruang terbuka hijau. Amir Hamzah dan Fadil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Pembangunan stadion mini di Stasiun 1 Teluk Bayur, Berau sudah hampir rampung dan presentasenya sudah 80%. Namun masih ada masalah pembebasan lahan yang hingga kini belum terselesaikan. Lahan tersebut berada di sisi belakang yang nantinya akan diberi penahan berupa tiang pancang yang fungsinya untuk pengamanan bangunan stadion. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Berau, Hasmawi, menyatakan sejumlah warga sudah mendatangi kantornya untuk memastikan ganti rugi lahan tersebut. Akan tetapi permintaan warga belum terpenuhi karena mereka harus melengkapi dokumen perencanaan dan pengadaan tanah atau DPPT melalui Dinas Pertahanan. Mereka ada datang ke sini mempertanyakan tentang kejelasan lahannya itu. Kita jelaskan kalau untuk lahan itu tetap, karena itu kita perlukan kan, tetap kita ajukan pembebasan. Nah karena proses pembebasan ini dari Dinas Pertanahan itu dipersyaratkan DPPT, sehingganya ya kita mengajukan untuk dianggarkan anggaran DPPT itu kemarin. Sementara Kabid Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan, Dinas Pertanahan menyatakan DPPT itu harus diterbitkan oleh Dispora sebagai syarat untuk penerbitan surat pembebasan lahan. Nah, kami dalam hal ini Dinas Pertanahan menunggu dari Dispora supaya merampungkan atau menyelesaikan dokumen FS dan DPPT-nya. Nah, setelah itu kami terima, kami akan melakukan verifikasi, Pak. Kemudian kami punya 3 tim ya, tim verifikasi, ada tim persiapan dan tim pelaksana pengadaan tanah. Jadi itulah tahapan-tahapan yang harus dilalui, kemudian yang harus diikuti. Jadi kami sekali lagi tidak ada maksud atau tujuan mau memperlambat hak daripada warga, tapi ikuti tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan yang saya sebutkan tadi. Meski belum ada kepastian jadwal pembayaran pembebasan lahan, namun warga diimbau tidak khawatir. Pembebasan akan diberikan dengan menyesuaikan tahapan aturan yang berlaku. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.